mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma Allahumma ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sangat kami hormati Ketua DKM Masjidil Qomar, yaitu Bapak Ustadz Yasroni beserta staf. Yang saya hormati Ibu Ketua RT 02 Ibu Rasli Samad. Kita syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat berkumpul di majelis Ta'lim Nur Qomar ini dalam rangka pembukaan taklim di majelis Ta'lim Nur Qomar untuk kaum ibu. Salawat serta salam tak lupa pula marilah kita lipat curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu semua yang hadir, melangkahkan kaki, menyempatkan waktu untuk datang memenuhi undangan kami ini dalam acara pembukaan taklim pengajian di Masjid Nur Qomar. Namun saya tidak bisa membalas semua amal kebaikan ibu semua yang telah melangkahkan kaki, memberikan sumbangsi baik moral maupun material, baik berupa tentengan-tentengannya. Semoga Allah yang membalas semua kebaikan ibu semua dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa pula kami atas nama pengurus Masjid Nur Qomar mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena banyak sekali kekurangan di sana sininya, baik penerimaan, tempat dan jamuan ya Bu. Mohon maaf, kami hanya bisa mengundang ibu-ibu semua, tapi mohon maaf tidak bisa menjamu dengan sepenuhnya. Dan juga untuk para jamaah Nur Qomar khususnya, saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasi, tenaga, pikiran, dan sebagainya yang telah membantu agar terlaksananya acara pembukaan di Masjid Nur Qomar ini. Hari ini saya buka, memang seharusnya saya sudah menjadwalkan tanggal 14 minggu yang lalu, namun saya sudah izin dengan Umi kalau memang berbarengan dengan Majelis Ta'lim Nur Salam mereka meminta tanggal hari itu juga, saya ikhlas mundur ke belakang. Karena apa? Saya nggak mau Bu mengeraskan hati, pengen itu juga, akhirnya yang kasihan, capek, kita juga harus di sana kejar waktu jam 10 pindah di sini. Kalau sekarang seperti ini, jadi dia jujur Bu, bisa mengikuti acara dan tidak berbentrokan gitu. Karena sudah 2 kali ya Bu, baik di Maulid maupun di penutupan kemarin kita bentrok dengan Nur Salam. Kenapa saya tidak mau mundur pada saat penutupan? Karena kita kejar waktu. Penutupan Nur Qomar tanggal 13, sementara Umi akan berangkat jalankan umroh dengan jamaah pada tanggal 16, hanya 3 hari lagi. Kalau saya undur minggu ke depan bisa, tapi Umi sudah berangkat ke Mekah. Saya dan jamaah tidak mau seperti itu, jadi mohon maaf kemarin Umi nggak bisa dari awal sampai akhir. Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukran lillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani sunnati kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, calon-calon umroh, hadirat jamaah majelis halal bihalal sekaligus pembukaan majelis taklim Nurul Muhammad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pelaku acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Ibu-ibu sekalian, tadi kita senang ya dengerin nasihat, tapi melalui Nabi, melalui sholawat. Nasihat melalui sholawat yang agar kita mengingat ya, terbuka hati kita itu selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mudah-mudahan setelah Ramadan, tadi kata Bu Ketua ya, ini kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah tanggal 2. Kalau orang sini bilang bulan Apit. Nah, bulan Apit ya. Karena apa sih dibilang bulan Apit? Karena memang adanya di tengah-tengah ya, diapit dengan akbar yang namanya Idul Fitri, terus Zulqa'dah, baru Idul Adha. Alhamdulillah kita teringat untuk kepada kawan-kawan kita yang saat ini insya Allah untuk Kabupaten Bekasi banyak yang berangkat, terutama desa Setiamekar itu katanya sampai 40 kemarin itu yang berangkat untuk Setiamekar aja. Ya Allah, doanya doa kalau lebih dari 40, apalagi di tempat yang mustajab, mudah-mudahan ya kita sebagai satu desa itu nanti tahun besok bisa berangkat. Jadi mudah-mudahan, walaupun memang yang namanya haji itu nunggu lama tuh. Kemarin saya dengar katanya sampai 30 tahun tuh. Kalau yang udah 60 nanti 90 tahun. Tapi kalau udah yang udah nyetor, jangan dipikirin jauh ya, jangan dipikirin lama atau tidaknya. Tapi yang terpenting mudah-mudahan kita sudah setor, kita tunggu nanti kalau ada yang kursi keberangkatan pelunasan sekarang kita beli untuk umroh aja biar bisa pergi ke sana. Itu harapan kita. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan judulnya ibadah. Jangan lihat bagaimana kewajiban. Setiap kita beribadah melakukan suatu pekerjaan
ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Kita jangan melihat itu yang diperintahkan itu kewajiban kita. Karena apa? Nanti akan menjadi beban. Bahkan terbebani biasanya begitu. Contoh, kalau kita merasa itu kewajiban itu, ya, begitu kita mendengar suara azan dohor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kalau kita merasa lupa? Iya, udah dohor, baru juga. Kita kembali dulu, ini ada ini. Kita kembali lagi. Kenapa? Kalau kita melakukan yang namanya perintah itu kan kewajiban Bu ya. Ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul. Sementara saya cerita tentang baik. Nah kemudian kalau merasa kita beban gitu. Jadi begitu dipanggil oleh Allah ada Allah Akbar, gitu kan? Ya, kita apa pun yang ada di pikiran kita, ya Allah, baru juga selesai, udah doa. Kita masuk asal, ya, udah asal lagi. Perasaan waktu cepet banget. Pernah nggak ini seperti itu? Pernah nggak? Pernah ya, kita juga pernah. Tapi kalau kita yang namanya kewajiban, saya kemarin saya sampaikan kita punya dua, ada kewajiban, ada hak. Nah, gitu. Ya kemarin tuh waktu di aman-aman ya, kita punya dua, ada kewajiban, ada hak. Kewajiban dulu kita lakukan, baru kita bisa menuntut hak kita. Gitu. Ya, kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sholat, jangan sampai lupa. Karena tujuan kita, kalau kita punya pemikiran, insya Allah melalui ibadah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Tadi saya bacakan di dalam surat Ali Imran. Ya, ini salah satunya takwa itu insya Allah. Dijelaskan kuasa ini tidak mampu untuk merah minggu wajahnya. Ardulah samawa wal al-qudi dan muttaqin. Takwa. Kenapa? Orang yang bertakwa itu menyadari ya, kalau kita manusia ini tercipta al-insan makhluk otak manusia. Makanya pada hari ini momen yang sangat tepat sekali itu. Ya. Kemarin Syawal walaupun tanggal 2 sudah masuk tanggal 2 bulan April, ya bulan Zulhijjah, tapi kita tidak ada masalah. Yang namanya kita menyadari bahwa kita tercipta, ya, itu penuh lupa, dosa, dan lain sebagainya. Makanya silakan kata Allah, ya jangan ditunda-tunda, jangan ditunggu-tunggu. Nanti itu masalah selama udah dikatakan sama Tuhan, ya melalui lagu. Di situ jangan ditunggu-tunggu, ya jangan ditunda-tunda, apalagi tunggu waktu. Ya setiap detak jantung kita, yaitu di sini itu cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita maaf, saling memaafkan pada hari ini. Tadi Tuhan juga begitu. Minta maaf karena ada yang sudah ketemu, ada yang belum, kan begitu. Karena banyak pada pulang kampung. Kalau saya tidak ada kampungnya, saya punya kampung dulu doang. Iya, saya kalau pulang kampung tidak ada istilah macam. Karena di Jakarta. Kampung saya di Jakarta, di kampung Melayu, ya itu kampung saya, keluarga saya. Jadi kalau saya pulang kampung, nggak ada kemacetan waktu lebaran itu. Tapi kalau pulang ke arah kereta, ya apalagi kayak ini kemarin mbak, pulang kampung ya, gitu. Oh kemacetan. Alhamdulillah, jadi harapan kita, ya prinsip kita, ya mendapat kita perintah Allah itu, ya insya Allah akan menjadikan kita yang namanya ketakwaan, tidak terbebani
alhamdulillah ya, kalau orang yang tidak merasa terbebani menjalankan perintah Allah, khususnya insya Allah ya, begitu mendengar suara adzan, apapun yang ada di pikiran kita, ya Allah ya, alhamdulillah usia sampai di waktu Johor, mudah-mudahan yang melalui Johor ini gitu, doa-doa kita diterima, yang kita lakukan sholat Johor juga diterima, akan memudahkan segala urusan kita gitu. Itu insya Allah tidak ada beban. Nah, selesai sholat Johor ya, jangan sampai kita, saya sering sampaikan, jangan sampai Allahumma lantas jangan, Allahumma lantas tidur, karena itu ada malam tidur ya. Allahumma lantas nonton dan lain-lain sebagainya ya. Tapi orang yang cinta kepada nabinya, insya Allah lakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Ibu Dokter sudah seperti itu. Saya juga punya cinta pada Nabi Muhammad, cinta yang paling indah.
doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bertakwa, kita lihat lagi dalam surat 2 itu ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan keberuntungan, kebahagiaan. Bukan sekedar di dunia akan datang, tetapi sampai di akhir hayat. Bila ingin selamat dunia akhirat, janganlah sekali-kali tinggalkan sholat. Jangan tinggalin sholat. Itu kan perintah, wajiban kita insya Allah. Makanya di dalam adzan itu panggilan itu hayya 'alal falah. Ayo kita meraih yang namanya keberuntungan, kebahagiaan. Insya Allah kalau kita orang yang bertakwa, insya Allah Allah akan berikan yang namanya di samping rezeki, kemudahan-kemudahan, yang keberuntungan. Kemudian orang yang bertakwa akan diberikan juga ya oleh Allah. Kita lihat dalam surat 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Yang namanya orang yang bertakwa itu selalu mencari ya. Ibadah itu adalah merupakan wasilah, menyambung ya untuk apa? Kepada Allah. Makanya saya sering sampaikan kepada ibu sekalian ya, kalau ada perintah kita jalankan dengan ikhlas ya. Kita menjadi orang yang betul-betul patuh kepadanya di mana saja kita berada. Selalu mencari ya sebagai wasilah, penyambung. Saya sering sampaikan ibu, ada yang kemarin saya bilang 4T apa namanya? Tutup, tatap, titip, tetap. Ya, kamu masih ingat? Tutup, tatap, titip, tetap. Tetap. Tetap artinya istiqomah di jalan fisabilillah, di jalan Allah, di jalan kebenaran. Itu yang ketiga. Allah akan berikan semuanya. Terus kemudian yang terakhir itu puncaknya. Ini ketika Nabi Rasulullah SAW ketika khutbah Jumat dan sampai sekarang diikuti oleh umatnya, pasti ada kalimat dalam surat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu puncak dari ketakwaan. Allah akan berikan ya. Kenapa? Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepadaku dengan yang sebenar-benarnya takut. Jangan main-main, jangan coba-coba dengan yang namanya takut. Kalau kita coba-coba, ibarat kita takut sama ular, kita takut benar-benar takut, kita nggak tahu ibu ya, bagaimana caranya menjinakkan yang namanya ular. Ini akan menjadi berat bagi kita, akan matok kepada kita. Hanya mudah-mudahan kita ini tidak termasuk ya orang-orang yang munafik di depan lain, di belakang lain, di depan lain, di belakang lain. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Siang lain, malam lain. Ya. Kalau kita dalam bahasa permainan bisa mencela putra, bisa mencela putri. Ya, mencela putra, mencela putri, bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Kita jangan sampai seperti itu. Makanya ada namanya tetap adanya istiqomah. Insya Allah. Iya, boleh katanya Bu. Kalau bulan itu bulan itu tergantung sikon. Misalnya dia buka di pohon yang di daun, dia hijau. Yang di batang
dia akan tertata gitu. Itu mukor. Mudah-mudahan kita tidak seperti mukor. Jadi seperti pohon apa ya, pohon kelapa deh, banyak manfaatnya pohon kelapa. Pohon kelapa itu dari mulai daun, ya, buah sampai kelapa itu juga begitu, sampai ke batoknya bisa jadi arang. Jadi ada manfaatnya. Karena prinsip kita selalu sesuai dengan hadis Nabi. Karena maaf ya tadi ya, itu dikatakan khairun-nas anfa'uhum lin-nas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Alhamdulillah ini. Ya, mudah-mudahan kita bersama bisa saling membantu dan saling mengingatkan di saat jalannya agak sedikit-sedikit ada lubang, ada kulit. Kalau bahasa agama saling nasihat menasihati, saling mengingatkan satu sama lainnya. Karena harapan kita bukan menuju dunia pengen bareng-bareng, tapi bahkan sampai nanti di akhirat pun kita bareng-bareng, kita sama-sama. Gitu. Jadi kita dipanggil puncak dari ketakwaan itu Allah akan berikan, ya. Kita menjadi orang yang beriman dan patuh kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, ya. Dan janganlah kita mati dalam keadaan bukan Islam. Karena ending dari perjalanan hidup kita adalah kita selalu berdoa agar kita menjadi hamba-hamba yang selalu husnul khotimah. Makanya ibu kalau ada pasti deh, semoga husnul khotimah. Semoga menjadi orang yang husnul khotimah. Tapi doanya bukan pas sudah mati, Bu. Sekarangnya ini semua deh, ya. Saya lihat di sini, tapi kalau di rumah saya nggak tahu. Kalau di sini ini semuanya ahli surga begini. Ya, ahli surga begini. Cantiknya kayak begini. Saya lihat di sini loh, bukan di rumah. Di sini begini, cakep, mukanya nggak ada yang pada bulat, ya. Terus dengan penuh wangi-wangian, ya kan? Ahli surga semua cakep-cakep, bangun tidur aja cakep, ya. Udah tertata semuanya. Mudah-mudahan ibu akan memasuki surganya Allah, mendapat kita yang ma'atun sholha. Setelah kemarin 1 bulan itu kita digodok, gitu loh. Ya, dosa-dosa kita semuanya sudah bersih. Insya Allah derajat ma'atun sholha hendaknya selalu menyertai kita dengan kita berusaha menjadi wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, mungkin itu saja. Yang terakhir, ya, kita kepengen karena semua harta kita akan kita bawa, ya, akan kita bawa. Karena dunia nggak ada yang dibawa kecuali kalau kita sendiri yang membawanya. Alhamdulillah pada hari ini, Ibu, saya tadi dibisikin sama ketua majelis taklim. Kita lihat, makanya saya lihat ini dulu sama Bu Ladawi. Aduh, ini nanti ibu-ibu ada ketiban batu kan? Tapi kayaknya udah di itu sih ya, udah di tapi udah itu ya. Dan ini ternyata ibu di atas sedang dipasang kubah masjid. Ini tadi saya dikatakan ibu senilai 115 juta kalau nggak salah. Ada ratusannya deh, ya. Ini ya. Terus uang baru 50%. Gitu. Mudah-mudahan pada hari ini kita titipkan ibu bawanya seikhlasnya. Nanti kalau dikumpulin, ya punya. Kalau dikumpulin kan kita sama-sama insya Allah ya bisa
juga ibu-ibu ya, kebutuhan-kebutuhan. Tapi insya Allah kalau kitanya bismillah ya, lillahi ta'ala, Allah nanti akan membalas rezeki kita yang berlipat ganda. Karena orang menjadi kaya, orang menjadi berkah itu bukan orang yang pelit, tapi bahkan orang yang banyak sedekah. Ya. Kita bismillah ini pakai apa ya? Lin, panitia, saya pakai apa saja ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bantu. Saya yakin ibu-ibu, terutama yang bukan kenal lingkungannya, ya, dibantu. Saya belum melihat itu ya Bu, jumlahnya. Ada lagi yang saya. Alhamdulillah, kata-kata ini, man bana billahi masjidan fabanallah baiti fil jannah. Gitu ya. Man bana billahi masjidan, siapa orang yang menghidupkan, membangun yang namanya masjid ya, maka nanti akan dibuatkan rumah gedung di dalam surga. Sekarang kalau di sini bangun gedung berapa juta Bu? Coba saya tanya, kalau di dunia pengen bangun gedung mewah rumah kira-kira makan. Iya emang betul. Ya benar Bu, kepengen banget tidak juga. Ya Bu, tapi mudah-mudahan kita yang betul-betul paham. Ya, kita kepengen masuk surga, ya ada nilainya, gitu ya Bu ya. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gemar bersedekah. Di mana aja Ibu, bukan di rumah aja. Di mana aja, setiap ada bantuan-bantuan kita titipin. Nanti ini
duduk di dalam koma, itu pengen dipilih ngaji ke Al-Mustafa. Al-Mustafa itu artinya orang yang dipilih, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Ya, pokoknya kita cahaya anggur ada al-amanah itu punya makna. Mungkin kalau kita sering latih di sana nanti itu kan doa, namanya itu artinya doa. Jadi kalau kita kayak nyanyian apalah artinya sebuah nama, ya nama itu pengaruh doa. Mudah-mudahan kita juga mengaruh menjadi yang baik. Apa yang kita ucap, apa yang kita lakukan, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kemudian ini hari Senin kemudian ini hari Senin kemudian ini hari kita kumpul lagi di rumahnya Bapak Sofyan, ya, Ibu Erni, ya, Yunatin, tapi Maulid, ya, kita Maulid ini anak menantu dari Ibu Sani, ya, Ibu Sani Bunin. Tempatnya di Al-Amanah. Oh, di sini. Ya, pokoknya itu kan tempat ayah rumah misalnya. Ya, kita jawab. Insya Allah panjang umur, sehat badan, ada milik rezekinya. Kalau tadi masih ada simpang siur nih. Tanggal 3 Juni, ya, Sabtu. Yoni, silaturahmi Sabtu. Yang keduanya untuk tempatnya Ibu Haja Yuyun, ya, istri dari almarhum Bapak
yang bernama Ibu Haja Aminah binti Abdullah. Oh, sakit. Terus Ibu RW Ayati, Ayati. Semuanya Ibu, jangan apa itu ya, jadi kita baca doa dulu, baca Fatihah, kita usia untuk yang sedang sakit, yang tadi sudah disebutkan alamatnya, ya. Terus yang belum kita tahu keluarganya, ini hati masing-masing. Ini tempat yang mustajab ketika kita berdoa, ya. Rotoh dan kreatif dana. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan, disabarkan baik yang sakit maupun keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbuna kasabin nasib. Anda syafilah syifah bila syifah wa syifah la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Ini banyak apa sampai 5 juta katanya ya? 5 jutaan. 400. Nol dalam kamu. Bunga, ketua yang terbohong. Ini kalau dilakukan alhamdulillah, Ibu dan tidak lupa terima kasih. Mudah-mudahan amal hidupmu semuanya dibalas oleh Allah SWT yang melipatkan. Nanti ada namanya ya Ibu. Iya lu mau boleh apa belum? Kita dapat lagi ya. Ini sebagai terakhir selalu kita usahakan dari tujuan yang besar kita Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Yang keduanya kita kirimkan kepada keluarga kita yang berpulang rahmatullah, wabil khusus orang-orang yang berperan ya sampai terciptanya, terbentuknya Masjid Jami'ul Qamar ya, dan insyaallah sampai ke masjid yang mendapatkan almarhum dan almarhumahnya ya. Kita doakan mudah-mudahan sampai 20 tahun. Kita doakan ada pokoknya orang yang sempat tapi pernah meninggal. Mudah-mudahan terutama di bapak kita, saudara-saudara kita, muslim-muslimat, mukminat. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan iman Islamnya, amat ibadahnya, dan dijadikan kuburnya Allah dan dari dana. Dan yang masih hidup kita ini semua merupakan regenerasi. Ya, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat badan dan jasmani kita. Allah berkahi diri kita, Allah berkahi diri kita agar kita bisa menjadi public figure yang memiliki sesuatu hasanah bagi keluarga kita, dan keluarga kita maupun lingkungan masyarakat kita. Dan juga Allah selalu berikan kesuksesan dan membina rumah tangga kita, rumah tangga anak menantu kita semuanya kita